Bicara mengenai kekeringan yang terjadi di wilayah Indonesia ini hampir merata ya. Di Provinsi Jawa Barat bahkan kini sudah mulai krisis air bersih dikarenakan sumur-sumur yang biasanya menjadi sumber air kini sudah tidak layak. Ya, bahkan tadi di media Indonesia juga disebutkan, maksud kami di Kompas tadi disebutkan Jawa Barat ini sudah darurat kekeringan ya. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya kita langsung bergabung bersama rekan Fazilah Khairunisa yang saat ini memantau di Bandung, Jawa Barat. Fazilah, bagaimana kondisi kekurangan air di Jawa Barat dari pantauan Anda? Iqbal, memang akibat adanya musim kemarau ini, kekeringan di Provinsi Jawa Barat ini semakin meluas dan hampir merata di seluruh bagian. Dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyatakan bahwa darurat kekeringan sehingga berdampak pada ketersediaan air bersih yang ada di kawasan atau di wilayah-wilayah kekeringan. Dan warga pun semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Seperti warga kampung Parung Serap, Kabupaten Bandung yang kini semakin sulit mendapatkan air bersih karena sumber air sumur mulai mengering. Serta sebagian lagi bau dan tidak layak untuk dikonsumsi. Mereka pun harus rela mengantri untuk mendapatkan jatah air bersih yang dibagikan oleh pemerintah setempat. Sejak pagi hari, ratusan warga dengan membawa jerigen dan ember harus mengantri lama untuk mendapatkan jatah air bersih dari pemerintah meski jumlah air bersih yang dibagikan dibatasi. Meskipun masih ada warga yang memiliki sumur dan masih ada airnya namun tidak layak untuk dikonsumsi karena selain bau ini airnya pun berwarna kuning ke kuning-kuningan sehingga hanya bisa dipakai untuk mandi dan mencuci saja. Warga pun merasa terbantu dengan adanya pemberian air bersih gratis ini dan air ini akan dipergunakan untuk keperluan memasak. Selain itu, krisis air bersih juga terjadi di Kecamatan Ciracap, itu Kabupaten Sukabumi yang terpaksa harus menggunakan air kolam untuk kebutuhan rumah tangga. Meski harus berjalan kaki dan sebagian warga juga sudah membawa jerigen dan ember, ini dengan menggunakan sebagian sepeda motor menuju ke kolam, ini warga secara bergiliran mengambil air kolam yang satu-satunya yang ada di kawasan ini yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap warga membawa 2 hingga 3 jerigen air untuk stok beberapa hari ke depan. Karena lokasi sumber air yang cukup jauh yang berjarak 4 km dari lokasi rumah warga. Karena kolam ini merupakan tempat penampungan air yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Sejak dilanda musim kemarau 3 bulan lalu, warga mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sumur ataupun mata air bersih kini menyusut bahkan mengering. Warga pun rela berjalan kaki demi keperluan rumah tangga dan salah seorang warga mengaku sejak musim kemarau 3 bulan lalu, warga berbondong-bondong ke sumber air kolam ini untuk kebutuhan rumah tangga dan tak sedikit warga yang menggunakan sumber air ini untuk mandi dan mencuci. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi mengungkapkan ada 12 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan dan menyalurkan air bersih bagi daerah yang kini berstatus siaga kekeringan. Kekeringan akibat musim kemarau ini tidak tertutup, kemungkinan akan melanda sejumlah wilayah di Sukabumi, khususnya di bagian selatan. Iqbal. Baik. Terima kasih Fazilah Khairunisa memantau langsung di Bandung, Jawa Barat. Ya, itu dia kondisi di Jawa Barat ya, memang daerah yang dampaknya paling besar ya dalam musim kekeringan ini. Ya. Dan kita akan membahas lebih jauh lagi seperti apa analisa ataupun prediksi dari BMKG. Sudah hadir di studio Ibu Nelly Florida Riyama, Kepala Bidang Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG. Selamat siang Ibu Nelly. Selamat siang. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, ya ini kita akan langsung membahas saja Ibu. Ini kekeringan sudah terpantau di beberapa provinsi, tadi bahkan mencapai 18 ya sampai 19 provinsi. Kemudian apa penyebab ini kekeringan yang mulai tampak di beberapa daerah ini? Kita tahu bahwa sekarang sebenarnya Indonesia itu sudah masuk musim kemarau gitu ya, yang seperti biasa. Tetapi tahun ini kita juga memantau adanya fenomena El Nino, mungkin sudah pernah dengar, sehingga musim kemarau yang sudah terjadi dari bulan Maret dan April itu di Jawa, Bali, NTB, NTT, terus karena adanya fenomena El Nino itu, jadi kondisi kekeringannya itu semakin lebih dari yang biasa gitu. Para kondisi kekeringan ya. Kalau kita baca ulasan di beberapa media, memang fenomena El Nino ini sudah pernah terjadi juga pada tahun 97 ya. Perbedaan dengan tahun ini seperti apa? Kalau sampai saat ini kita dari hasil pantauan kita dan tidak cuma BMKG gitu ya, tetapi badan-badan dunia yang lain, Australia, terus Amerika, Jepang, itu mirip bahwa El Nino tahun ini
kalau di bulan Juli ini mungkin kita kategorinya sedang, kan ada lemah, sedang, kuat. Tetapi diprediksi nanti Agustus ke Desember itu arahnya ke kuat. Dan kalau di 97 itu memang yang paling kuat yang pernah terjadi. Jadi perkiraan di bulan keberapa ini kekeringan akan masih akan terus terjadi. Kita perkirakan itu sampai bulan Desember. Jadi akan lebih panjang dari tahun 97 ya, Bu? Tidak juga. Tetapi paling tidak yang kita sudah prediksi itu akan menguat gitu. Kalau 97 itu memang sudah kuat. Karena kita ada indeks, kita katakan indeks El Nino itu kan ya, ada angka-angkanya gitu. Dari sekarang itu di kisaran udah belum sampai nanti di Agustus sudah lebih dari 2, itu kan sudah kuat gitu. Sudah kuat nanti di Agustus ya. Kemudian yang mungkin kita harus tahu juga bahwa kan BMKG itu memberikan informasi monitoring hari tanpa hujan berturut-turut. Dan kita pantau bahwa untuk Jawa, Bali, NTB, NTT itu ternyata sudah lebih dari 60 hari tidak turun hujan. 2 bulan? Iya, 2 bulan, dan itu bagi kita itu berarti sudah masuk kategori kekeringan yang ekstrim. Itu yang mungkin kita harus tahu gitu. Oke, jadi untuk warga khususnya di Jawa, di Bali, di NTT, di NTB ini juga harus lebih waspada. Kemudian juga seperti himbauan ya dari pemerintah untuk hemat air, khususnya di wilayah ini. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain? Kalau kita lihat Kompas pagi ini, di mana menggambarkan juga untuk wilayah lain juga, untuk tanda merah ini kan cukup parah juga ya kondisinya. Bagaimana dengan Sumatera dan juga pulau-pulau lain? Ya, jadi terutama dampak kekeringan itu terutama di bagian selatan Indonesia itu yang lebih kita harus lebih fokus. Kenapa kita harus lebih fokus? Karena memang kebetulan daerah penyangga pangan kita mayoritas kan di daerah-daerah itu ya. Jadi makanya begitu daerah itu yang kita lihat terkena dampak yang luas, itu yang kita harus benar-benar waspada. Karena di beberapa daerah juga ini diketahui hasil panen ini sudah menurun drastis. Pasti, itu yang harus diwaspada ya. Pasti saling terkait karena memang daerah itulah sentra pangan kita kan. Baik, Bu Nani, kemudian ini setelah mendapatkan informasi tentang El Nino ini, kemudian bagaimana jalur koordinasi dengan pemerintah daerah? Karena seperti kita tahu di beberapa daerah sudah kekeringan dan pemerintah daerah pun harus melakukan langkah untuk mengatasi kekeringan ini sendiri. Bagaimana jalur koordinasinya? Apakah langsung diberitahukan? Di tingkat pemerintah, terutama ini kan harus antisipasinya dari pemerintah daerah tentunya ya, karena kan mereka yang akan ada di lapangan. Dan kami dari BMKG juga mempunyai kantor-kantor di setiap provinsi yang ada di Indonesia, dan itu selalu aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sana. Dan memang kan kita tahu juga bahwa informasi iklim dan cuaca ini semakin hari orang makin melek gitu ya. Jadi memang koordinasinya itu juga semakin erat gitu yang terjadi di daerah-daerah. Biasanya ada forum-forum gitu, pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan sehingga informasi itu bisa didiseminasikan ke tingkat daerah juga. Kemudian kita sebagai masyarakat ini ya, Sumi, bagaimana jika kita ingin memantau langsung? Apakah bisa melalui website atau ada yang bisa kita pantau langsung sebagai masyarakat? Di BMKG itu memberikan informasinya selain lewat website juga lewat Twitter, lewat Facebook, mungkin itu yang ada jalur-jalurnya di situ ya. Atau misalnya ada tanda-tanda alam yang mungkin bisa kita rasakan sendiri ya, rasakan secara langsung bahwa ini sudah ada tanda-tanda kekeringan akan mulai terjadi. Apa mungkin tanda-tanda yang bisa kita tangkap? Yang jelas ya dari jari hujan ya, kalau kita tahu udah lama tidak hujan gitu kan ya, berarti karena kan kami memiliki kriteria gitu, apa sih kapan sih dimulai musim kemarau itu, kapan sih gitu ya, kan BMKG punya kriteria. Itu adalah jumlah hujan yang diterima itu di bawah 50 mm dalam 3 dalam 10 hari, 3 kali 10 hari berturut-turut, berarti itu sudah masuk musim kemarau seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masyarakat gitu merasakan bahwa sudah lama tidak hujan gitu ya, nanti kita lihat juga jumlah curah hujannya semakin sedikit, apakah sudah memenuhi kita, itu baru kita nyatakan bahwa itu sudah masuk musim kemarau. Dan sekarang jelas sekali gitu bahwa memang udah nggak hujan di rumahnya, udah nggak hujan, sudah mulai berasa. Nah Ibu, ini yang juga terasa nih, selain tidak hujan sekian lama, kemudian
dari suhu atau temperatur sendiri? Iya, ada biasanya kalau indikatornya mulai cungkul itu agak dingin gitu ya. Agak dingin, artinya suhunya menurun Iya, ya. Jadi kalau misalnya ini udah mau gitu. jadi kalau misalnya kita merasakan suhunya mulai menurun, itu berarti bisa. Tapi ini udah mulai Maret loh, Mas. Sudah mulai Maret, harusnya agak. Sudah mulai Maret, April, Maret sudah mulai sih. Oke, kalau kita lihat berarti fenomena El Nino ini kan sempat terjadi juga pada tahun 97 ya. Kemudian tahun ini kita mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat tahun 97 itu seperti apa sih penanganan yang waktu itu? Waktu saya di mana ya? Ya, 97 itu luar biasa itu kan ya. Dan sebenarnya ketika bicara El Nino kan sebenarnya suhu laut di Pasifik gitu ya. Samudra Pasifik itu yang sebelah kanan gitu. Sebelah kanan Indonesia itu yang agak luas gitu ke arah Amerika ya, pantai Peru sana. Terus waktu 97 itu juga suhu laut yang ada di Indonesia. Kita kan harus tahu ya, Indonesia itu kan dikatakan benua maritim gitu, 2/3 itu laut gitu ya. Jadi otomatis suhu laut di Indonesia itu juga sangat berperan gitu. Seandainya juga suhu laut di sini naik gitu, kan berarti suhu laut naik itu berarti kan curah hujan ke sebelah sana, jadi kita kering gitu kan. Sebenarnya itu sederhananya seperti itu gitu. Tapi kalau suhu laut kita hangat, berarti masih ada hujan, tetapi waktu 97 itu dua-duanya gitu. Sini juga nggak ada. Suhu lautnya juga dingin gitu. Sementara suhu laut di sana hangat berarti tidak ada hujan sama sekali waktu itu ya. Makanya sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang juga suhu laut di Indonesia itu dari hasil monitoring kita memang masih dingin. Suhu laut masih dingin, baik. Jadi memang kurang baik. Tadi dibilang 97 ini luar biasa dan ini dampaknya juga sudah cukup luar biasa di beberapa daerah. Kita akan nanti bahas lebih lanjut dalam segmen berikut pemirsa bagaimana langkah antisipasi segera untuk mengatasi kekeringan ini. Tetaplah bersama kami di ET Eleven.